Di sini kami akan mempresentasikan tentang perlucutan senjata dan pengambil alih aset Jepang. Perlucutan persenjataan Jepang terutama bertujuan untuk mendapatkan senjata untuk modal perang dan mencegah senjata Jepang agar tidak jatuh ke tangan sekutu dan mencegah agar senjata Jepang tidak digunakan untuk membunuh rakyat. Yang pertama, Surabaya. Peristiwa ini terjadi pada 19 September 1945. Peristiwa ini dilatar belakangi oleh tindakan orang-orang Belanda dibantu tentara sekutu menduduki Hotel Yamato di Surabaya dan mengibarkan bendera Belanda di puncak hotel. Untuk menghindari konflik, Presiden Sudirman meminta orang-orang Belanda untuk menurunkan bendera tersebut, tetapi tidak dihiraukan. Akibatnya, para pemuda menyerbu hotel. Dua pemuda naik ke puncak hotel dan merobek bagian bendera berwarna biru sehingga menjadi bendera merah putih. Para pejuang ini merebut kompleks penyimpanan senjata dan pemancar radio di Gombang, Malang. Pada 1 Oktober 1945, rakyat merebut markas Pada 1 Oktober 1945, rakyat merebut markas Kompeitai Lambang Kekejaman Jepang. Yang kedua yaitu Yogyakarta. Di Yogyakarta, aksi perlucutan tentara Jepang dimulai pada 26 September 1945. Aksi diawali dengan pemogokan semua pegawai pemerintah dan perusahaan-perusahaan yang dikuasai oleh Jepang. Para pemuda juga memaksa Jepang menyerahkan semua kantor dan perusahaan tersebut kepada pemerintah Republik Indonesia. Sementara itu, para pemuda yang bergabung dalam Badan Keamanan Rakyat melucuti senjata tentara Jepang dengan menyerbu Tenshi Otsuka Butai di Kota Baru. Meskipun berhasil menguasai Tenshi tersebut, beberapa pemuda gugur, di antaranya A.M. Sangaji dan Faridan Emoto. Yang ketiga yaitu Banda Aceh. Pada 6 Oktober 1945, para pemuda di Banda Aceh membentuk Angkatan Pemuda Indonesia yang disebut API. Pada 12 Oktober 1945, pimpinan tentara Jepang memanggil para pemimpin API dengan tujuan menginformasikan bahwa tanggung jawab keamanan masih berada di tangan Jepang hingga sekutu tiba. Oleh karena itu, Jepang memerintah agar semua kegiatan mendirikan perkumpulan apalagi tanpa izin dihentikan. Namun, para pemuda menolak sehingga terjadi bentrokan. Para pemuda mengambil alih kantor-kantor pemerintah Jepang, melucuti senjatanya, serta mengibarkan bendera merah putih. Yang keempat, Sumatera Selatan. Aksi perlucutan tentara Jepang di Sumatera Selatan terjadi pada 8 Oktober 1945. Peristiwa tersebut berawal ketika Residen Sumatera Selatan, Dr. Andes Abdul Karim Gani bersama seluruh pegawai pemerintahan melakukan upacara pengibaran merah putih. Diumumkan juga dalam upacara itu bahwa mulai saat itu seluruh Karesidenan Palembang menyerahkan diri kepada pemerintah Republik Indonesia. Namun, tidak ada konflik di wilayah ini karena tentara Jepang menghindari pertukaran senjata. Yang kelima, Semarang. Konflik dengan Jepang di Semarang dikenal dengan pertempuran 5 hari karena berlangsung selama 5 hari, 14 sampai 20 Oktober 1945. Pertempuran ini berawal ketika para pemuda membawa sekitar 400 orang tawanan Jepang dari pabrik gula seiring menuju penjara Bulu di Semarang. Sebelum tiba di penjara, sebagian tawanan kabur dan meminta perlindungan ke Batalion Hidobutai di Jatiwangi, Jawa Tengah. Tidak lama berselang, muncul desas-desus bahwa Jepang telah meracuni cadangan air minum penduduk di Candi. Untuk membuktikan hal tersebut, Dr. Pariyadi sebagai kepala laboratorium pusat melakukan pemeriksaan. Saat sedang menjalankan tugas, ia tewas ditembak oleh tentara Jepang.
Peristiwa ini memicu kemarahan para pemuda. Pada 14 Oktober 1945, mereka menyerbu kantor-kantor pemerintah serta menawan orang-orang Jepang. Jepang membalas keesokan harinya. Keluar dari tangsi mereka di Jatinangor, Jepang mencari dan menyerang pos-pos para pemuda. Pertempuran berlangsung selama 5 hari, 15 sampai 20 Oktober 1945. Pertempuran baru berakhir ketika pimpinan PKR berunding dengan pasukan Jepang. Upaya perdamaian berhasil dipercepat setelah pasukan sekutu mendarat di Semarang pada 20 Oktober 1945. Sekutu menawan tentara Jepang dan melucuti senjatanya. Monumen Tugu Muda di Semarang yang berdiri saat ini dibangun untuk mengenang tindakan herois pemuda Indonesia melawan Jepang. Yang keenam, Kalimantan. Di Kalimantan, dukungan proklamasi kemerdekaan dilakukan dengan mengibarkan bendera merah putih dan mengadakan rapat-rapat. Pada 14 November 1945, sekitar 8.000 orang berkumpul di Komplek Nica sambil mengarah bendera merah putih. Ketujuh, Sulawesi. Para pemuda mendukung Gubernur Sulawesi, Dr. Sam Ratulangi, dengan merebut gedung-gedung vital dari tangan polisi Jepang. Di Gorontalo, para pemuda berhasil merebut senjata dari markas Jepang pada 13 September 1945. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.